Saudara, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah dari banjir di Kalimantan Selatan adalah di Martapura, Kabupaten Banjar. Hingga Sabtu siang, banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar masih belum surut. Tim gabungan dari anggota TNI dan Polri, BPBD, serta relawan membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir di sekitar kota Martapura. Banjar, tinggi air masih berada di kisaran antara 1 hingga 2 meter. Sebagian warga yang dievakuasi ditempatkan di wilayah-wilayah yang aman seperti masjid di tengah kota Martapura yang tidak terendam banjir. Bantuan untuk korban banjir di Kalimantan Selatan terus berdatangan di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin, termasuk 900 paket bantuan dari Presiden Joko Widodo. Paket bantuan ini diterima oleh Basarnas dan BPBD setempat dan selanjutnya akan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak banjir. Untuk memastikan kondisi korban dan juga penyaluran bantuan ke lokasi terdampak banjir, siang tadi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengunjungi korban terdampak banjir di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Panglima TNI yang didampingi Gubernur Kalimantan Selatan juga mendatangi lokasi banjir di Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan perahu karet. Anggota Kodim 1007 Banjarmasin bersama relawan Kalimantan Selatan Peduli terus mengumpulkan bantuan untuk korban banjir di kota Banjarmasin. Ribuan paket bantuan berupa mie instan, roti, air mineral, dan bahan pokok sudah terkumpul di Aula Makodim 1007 Banjarmasin. Pengumpulan dan distribusi logistik dilakukan Kalsel Peduli dengan koordinasi pendistribusian langsung oleh Dandim 1007 Banjarmasin. Siap saji maupun donasi sembako sudah terkumpul. Sementara kita sentralkan atau fokuskan di Makodim 1007 Banjarmasin. Untuk bantuannya saja apa saja tuh? Bantuan beragam bang, mulai makanan cepat saji, kemudian juga logistik sembako dari beras, mie instan, kemudian air mineral, roti atau makanan siap saji lainnya yang akan segera didistribusikan ke korban musibah bencana banjir di Kalimantan Selatan. Memberikan posko penanggulangan bencana yang memang terpusatnya di Kodim. Di wilayah masing-masing kecamatan, wilayah Koramil juga ada posko. Untuk menampung di Kodim ini menampung semua bantuan dari berbagai masyarakat yang berpartisipasi sehingga nanti pendistribusiannya untuk apa yang sudah kita terima di posko Kodim ini akan kita distribusikan di wilayah Kodim Banjarmasin. Saudara, saya akan berbincang dengan salah satu warga di Hulu Sungai Tengah. Saya sapa karena tersambung melalui sambungan telepon Pak Ridwan Sam Edoyono. Pak Ridwan. Ya, dengan Ridwan. Ya, Pak Ridwan, kami turut prihatin Pak. Terima kasih masih berkenan di tengah musibah yang menimpa Bapak masih berkenan hadir di layar Kompas TV. Nggak apa-apa saya nanya-nanya bentar ya. Ya, bisa. Oke, Pak Ridwan, saat ini mungkin Pak Ridwan bisa ceritakan dulu ini kondisi di Hulu Sungai Tengah seperti apa, Pak? Untuk sekarang Hulu Sungai Tengah sudah mulai menyurut, Mbak. Cuma yang kemarin itu banjir itu datang ke kota Barabai itu dari hari Kamis jam 3 subuh itu sudah mulai datang, Mbak. Jadi semua di kota Barabai itu tersapu oleh banjir yang datang dari Gunung Hantakan. Dan ini merupakan banjir yang terbesar dalam sejarah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ya, sebelumnya tidak sebesar ini gitu. Terbesar karena ketinggiannya betul tadi ya 1 sampai 2 meter atau mungkin lebih, Anda bisa gambarkan?
Untuk ada beberapa kampung di desa yang lebih tinggi itu hampir sampai ke atap rumah, yaitu kalau tidak salah nama kampungnya Kampung Kadi. Itu sampai menyentuh atap dan banyak rumah-rumah yang rusak, termasuk pasar Hantakan, itu fasilitas-fasilitas umum semuanya rusak. Tapi untuk yang di Kota Barabai, alhamdulillah untuk fasilitas-fasilitas umum masih banyak yang masih berfungsi. Cuma untuk mungkin karena terseret arus, mungkin banyak ranting-ranting aja yang sampai ke kota. Kondisi Pak Ridwan sendiri dengan keluarga seperti apa? Mungkin rumah seperti apa? Pak Ridwan ke pengungsian atau seperti apa? Alhamdulillah rumah kami karena berada di seberang jalan, karena jalan di Barabai itu agak tinggi, Mbak. Jadi di seberang jalan itu biasanya kami tidak pernah kena banjir. Cuma karena ini banjir yang sangat besar, dari hari Kamis itu kami disapu oleh banjir. Itu mulai datang ke seberang jalan itu, Mbak. Jadi untuk banjir tahun ini Kota Barabai itu semuanya rata terkena banjir. Dan itu kami untuk banjir ini hampir 1 hari itu terendam. Tapi alhamdulillahnya untuk hari ini sudah surut. Alhamdulillah sudah surut. Sudah mulai surut ya. Kita harapkan segera benar-benar mengering ya air yang menggenang. Pak Ridwan, untuk kebutuhan sehari-hari gimana? Ada persediaan makanan atau sudah didistribusikan oleh pemerintah setempat? Untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah datang dari beberapa bantuan dari kabupaten-kabupaten lain. Contoh kabupaten di Kabupaten Balangan, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu banyak yang memberikan bantuan berupa bahan-bahan pangan. Terus bahan pangan itu ada satu tempat evakuasi itu disediakan tempat untuk memasak. Jadi kami semua untuk makan dijadwalkan dapat makan di sana yang sudah jadi. Jadi dimasak secara langsung dan warga bisa dapat makan dengan gratis di sana. Dan juga kami dapat bantuan berupa baju-baju bekas juga. Bantuan itu cukup untuk warga di sana atau masih ada lagi kebutuhan yang diharapkan oleh Mas Ridwan dan warga sekitar? Untuk kami mungkin yang di daerah seberang jalan mungkin sudah lumayan bisa kembali ke rumah masing-masing. Cuma kami kasihan kepada warga-warga yang di rumahnya di dekat sungai, Mbak. Jadi yang di sebelah kanan itu masih banjir sampai sekarang, dan banyak toko-toko, rumah-rumah yang masih terendam sampai sepinggang. Masih terendam sehingga warganya memilih untuk mengungsi atau tetap bertahan di rumah, Mas Pak Ridwan? Untuk rumah yang mungkin tidak ada lantai 2-nya, mereka semuanya mengungsi ke jalan raya, ke jalan utama, Mbak. Tapi kalau untuk sebagian ada warga yang masih bertahan di lantai 2 karena mungkin rumahnya besar dan ruko biasanya seperti itu. Oke, punya lantai 2 gitu ya. Pak Ridwan, bagi yang memilih untuk mengungsi di ke bagian jalan, ada sebutkan tadi, bagaimana tempat pengungsiannya? Cukup nyaman untuk istirahat karena sudah tentu butuh waktu untuk istirahat, apalagi di tengah pandemi saat ini? Ya, untuk tempat evakuasi itu sendiri masih sangat memprihatinkan ya. Belum banyak tenda-tenda yang didirikan secara resmi gitu dari pemerintah. Jadi sebagian besar warga itu hampir tidur di pelatar-pelatar kantor, dan ada sebagian yang tidur di dalam mobil gitu. Oke, tidur di dalam mobil pribadi yang masih bisa diselamatkan, begitu maksudnya ya? Ya. Oke. Kalau begitu kondisinya, apa yang paling Pak Ridwan dan juga warga butuhkan saat ini yang mungkin belum didistribusikan atau belum ada di wilayah setidaknya di hulu Sungai Tengah? Ya, untuk sekarang mungkin yang paling kami butuhkan itu adalah bantuan untuk mengevakuasi warga yang jauh di dekat sungai. Itu perahu sangat minim sekali, jadi bisa mengakses belum banyak perahu yang bisa mengakses ke sana. Dan juga untuk kebutuhan air bersih ini masih sangat minim sekali gitu. Karena air di sini sangat terus sekali, bahkan air yang bukan dari banjir pun tidak bisa dipakai untuk langsung diminum.
Oke, saat ini Anda sebutkan tadi bantuan dari warga di sekitar daerah yang tidak terdampak banjir mungkin, kemudian juga dari pemerintah setempat. Jumlahnya cukup Mas atau Pak Ridwan? Kalau dibilang cukup masih kurang Mbak ya. Jadi kami mengharapkan bantuan dari Pak Presiden Joko Widodo cepat sampai ke sini dan pemerintah cepat tanggap untuk datang ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memberikan bantuan dari pemerintah. Baik, semoga dari perbincangan kita lebih banyak lagi orang yang terketuk hatinya untuk bisa memberikan bantuan secara langsung ya ke sana. Terima kasih sekali lagi Pak Ridwan Samedoyono, warga Hulu Sungai Tengah masih mau hadir di Kompas Petang di tengah musibah yang dialami. Pak, sehat selalu, semoga bencana ini segera berlalu dan situasi bisa kembali normal. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir di Kompas Petang.